Pernah kepikiran nggak, di balik semua koneksi internet kita sehari-hari, sebetulnya ada sebuah arsitektur yang super kompleks. Nah, kali ini kita akan bongkar arsitektur tersembunyi itu, dan kita juga bakal melihat sebuah visi baru yang, wah, bisa dibilang radikal banget untuk masa depan dunia seluler kita. Oke, jadi begini alur pembahasan kita. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita, yaitu koneksi di rumah, lalu kita akan zoom out, lihat gambaran besarnya secara global. Dari situ kita akan tahu apa sih tantangan utamanya, dan yang paling seru, kita bakal intip sebuah solusi yang sangat inovatif. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Kita mulai dari teknologi yang Anda dan saya gunakan setiap hari untuk bisa terhubung ke dunia luar. Tiap kali kita online, sadar atau enggak, data kita memulai sebuah perjalanan. Semuanya dimulai dari satu titik, langkah paling awal menuju jalan raya digital. Iya, langsung dari rumah atau kantor kita. Nah, inilah yang disebut jaringan area lokal atau LAN. Sederhananya, ini adalah koneksi Wi-Fi atau kabel di rumah Anda. Inilah gerbang pribadi kita. Anggap saja ini seperti anak sungai kecil yang membawa kita menuju sungai digital yang jauh-jauh lebih besar. Baik, dari jaringan lokal tadi, sekarang yuk kita coba lihat gambaran yang lebih luas lagi, struktur internet secara keseluruhan. Ternyata, internet itu diatur dalam sebuah hierarki 3 lapis. Biar gampang, kita bayangin aja kayak sistem jalanan. Lapisan akses itu ibarat jalanan di komplek perumahan Anda. Di atasnya ada lapisan distribusi. Ini jalan raya utamanya yang lebih pintar dalam mengatur lalu lintas. Dan di puncaknya ada lapisan inti. Inilah jalan tol super cepatnya. Struktur berlapis inilah yang bikin jaringan internet bisa berkembang dari cuma satu perangkat jadi miliaran di seluruh dunia. Jadi, setiap lapisan itu tugasnya mengumpulkan lalu lintas dari bawahnya, lalu mendorongnya ke arus yang lebih cepat di atasnya. Efisien kan? Sekarang kita sudah sampai di puncak hierarki. Inilah lapisan inti, yang juga dikenal sebagai tulang punggung atau backbone jaringan. Nah, ada kutipan yang menarik banget nih dari salah satu dokumen teknis internet. Dikatakan bahwa arsitektur internet itu terlihat seperti sistem sungai multidimensi. Ini analogi yang kuat banget. Artinya, internet itu bukan cuma sekumpulan kabel mati, tapi sebuah ekosistem yang hidup dan terus mengalir. Jadi, kalau kita lanjutin analogi sungai tadi, tulang punggung atau backbone ini adalah sungai-sungai raksasanya di internet. Sementara koneksi lokal di rumah kita tadi, ya itu cuma anak sungai kecil yang alirannya bermuara ke sana. Inilah jalan tol super global yang sesungguhnya. Tugasnya mengumpulkan semua lalu lintas data, menghubungkan jaringan regional dan nasional. Kapasitasnya luar biasa besar. Seringkali wujudnya adalah kabel-kabel raksasa di bawah laut yang membawa data dalam jumlah masif, melintasi negara dan benua hanya dalam sekejap mata. Oke, sekarang kita udah paham kan struktur dasarnya? Mari kita lihat lebih dalam sebuah tantangan spesifik yang sedang dihadapi oleh jaringan seluler kita saat ini. Masalahnya begini, kecepatan koneksi ke handphone kita, entah itu 4G, 5G, itu kan perkembangannya pesat banget ya. Tapi, otak yang mengelola semuanya, yaitu jaringan intinya, itu ternyata masih tertinggal. Perubahannya jauh lebih lambat, karena masih dibebani kerumitan untuk mendukung teknologi-teknologi lama. Arsitekturnya itu monolitik. Artinya, hanya ada sejumlah kecil server dan gateway yang melayani semua pengguna. Satu untuk semua, gitu. Pendekatan satu ukuran untuk semua ini ya tentu saja menciptakan tantangan rekayasa yang sangat signifikan. Dan yang paling krusial, desain ini umurnya sudah lebih dari 30 tahun. Jadi bisa dibilang cetak biru fundamentalnya itu nggak banyak berubah sejak awal era teknologi seluler. Ibaratnya kita pakai mesin uap di era mobil listrik. Tapi, gimana kalau kita bisa memikirkan ulang sepenuhnya cetak biru yang sudah berumur 30 tahun itu? Nah, disinilah letak pergeseran kuncinya. Di sebelah kiri, kita lihat arsitektur monolitik yang lama. Satu sistem besar untuk semua orang. Di sebelah kanan, ada model baru, arsitektur P2P. Setiap orang mendapatkan koneksi pribadinya sendiri. Dari yang tadinya terpusat dan reaktif, menjadi terdistribusi dan proaktif. Beda banget kan? Para peneliti ternyata sedang mengusulkan hal ini loh. Mereka punya sebuah konsep baru yang revolusioner. Konsep ini disebut jaringan inti virtual atau VCN. Pada dasarnya, VCN ini adalah salinan jaringan inti yang sifatnya privat, khusus untuk satu pengguna. Jadi, ia dibuat secara on-demand saat Anda aktif dan otomatis dihancurkan saat Anda idle. VCN ini seperti gelembung jaringan pribadi Anda yang dikelola oleh Supernode, tapi semua lalu lintas data Anda ditangani secara personal di dalamnya. Pendekatan yang terdistribusi dan personal ini punya keuntungan yang luar biasa. Coba bayangkan,
Keamanannya jadi lebih tinggi karena serangan di satu gelembung VPN nggak akan mempengaruhi yang lain. Latensinya juga jadi lebih baik karena jaringan Anda seolah-olah bisa mengikuti kemanapun Anda pergi. Selain itu, layanannya bisa disesuaikan dan privasi jauh lebih terjaga. Jadi, apa arti arsitektur baru yang radikal ini bagi kita semua di masa depan? Intinya adalah sebuah pergeseran besar. Kita akan beralih dari sistem yang sifatnya reaktif ke sistem yang proaktif. Artinya, jaringan tidak lagi hanya bereaksi terhadap kebutuhan kita, tapi bisa mengantisipasinya. Pengalaman digital kita akan jadi jauh lebih fleksibel, lebih aman, dan tentunya lebih efisien. Ini kemudian memunculkan sebuah pemikiran terakhir yang sangat menarik. Seberapa dalam sih nantinya jaringan kita akan terintegrasi ke dalam kehidupan pribadi kita? Kalau setiap orang punya jaringan intinya sendiri, apakah itu berarti jaringan tersebut menjadi bagian dari siapa diri kita di dunia maya? Ini adalah pertanyaan yang akan kita jawab bersama, seiring dengan berkembangnya teknologi ini.